Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pejuang PPG, mudah-mudahan jenengan semua sehat dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan PPG dalam jabatan dan mudah-mudahan bisa lulus dengan baik dan diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan prediksi tes akhir modul atau lebih dikenal dengan TAM untuk modul 1 yaitu profesional untuk PPG bidang studi akidah akhlak bagian pertama. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuat untuk bagian yang kedua karena prediksi ini berdasarkan topik 1 sampai kemudian topik 4 begitu. Jumlahnya nanti ada 50 soal berbentuk pilihan ganda. Baik, Bapak Ibu, silahkan disimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Soal nomor 1, seorang siswa berpendapat bahwa membaca Al-Quran penting, tetapi tidak perlu dipahami karena yang penting adalah suara dan hafalan. Dari perspektif akidah, kesalahan utama pendapat tersebut adalah A. Mengutamakan akal daripada wahyu, B. Mengurangi nilai ibadah karena tidak memakai tajwid, C. Mengabaikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, D. Menganggap hafalan lebih utama daripada amal, E. Mengingkari keberadaan kitab-kitab sebelumnya. Jawaban soal nomor 1 adalah C. Mengabaikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Soal nomor 2, di masyarakat terjadi konflik karena perbedaan pandangan keagamaan. Jika merujuk pada tauhid, uluhiyah, yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian adalah A. Menyamaratakan semua bentuk ibadah, B. Menegaskan bahwa ibadah hanya kepada Allah, sehingga konflik tidak diarahkan pada tokoh atau tradisi, C. Menentukan tradisi mana yang paling baik, D. Membiarkan konflik karena perbedaan adalah wajar, E. Menyatukan semua aliran dalam satu forum. Jawaban nomor 2 adalah B. Menegaskan bahwa ibadah hanya kepada Allah, sehingga konflik tidak diarahkan pada tokoh atau tradisi. Soal nomor 3, seorang guru mengingatkan murid bahwa malaikat rakib dan atid selalu mencatat amal mereka. Langkah ini mencerminkan pemanfaatan aspek akidah untuk A. Menanamkan rasa takut agar mereka patuh, B. Melatih siswa menghafal nama malaikat, C. Membangun kontrol internal agar siswa berperilaku baik meski tanpa pengawasan, D. Mengajarkan sejarah malaikat, E. Mengurangi penggunaan aturan sekolah. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Membangun kontrol internal agar siswa berperilaku baik meski tanpa pengawasan. Soal nomor 4, dalam diskusi kelas, siswa mempertanyakan mengapa manusia tetap dihukum jika semua sudah ditakdirkan. Jawaban yang paling analitis adalah A. Karena takdir hanya berlaku untuk orang durhaka, B. Karena manusia diberi akal dan kehendak bebas dalam batas qadar, C. Karena pahala dan dosa tidak berkaitan dengan takdir, D. Karena takdir bisa berubah jika rajin berdoa, E. Karena takdir hanya mengatur umur dan rezeki. Jawaban nomor 4 adalah B. Karena manusia diberi akal dan kehendak bebas dalam batas qadar. Seorang siswa sangat rajin berdoa, tetapi malas mengerjakan tugas karena merasa Allah sudah menakdirkan hasilnya. Sikap yang tepat dari guru adalah A. Membenarkan pendapat siswa agar lebih tawakal, B. Menegaskan bahwa tawakal harus didahului oleh usaha maksimal, C. Mengubah penilaian siswa berdasarkan doanya, D. Menyuruh siswa berdoa lebih banyak, E. Mengabaikan sikap siswa karena itu masalah pribadi. Jawaban nomor 5 adalah
B. Menegaskan bahwa tawakal harus didahului usaha maksimal. Soal nomor 6. Guru ingin menanamkan nilai Asmaul Husna, Al-Adil, atau Maha Adil, dalam penilaian kelas. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberi nilai yang sama pada semua siswa agar tidak ada yang merasa dirugikan. B. Memberi nilai sesuai usaha dan performa setiap siswa. C. Memberi nilai lebih tinggi kepada siswa yang dianggap baik akhlaknya. D. Menanyakan kepada siswa bagaimana nilai seharusnya dibagi. E. Menggunakan undian untuk menentukan nilai agar netral. Jawaban nomor 6 adalah B. Memberi nilai sesuai usaha dan performa setiap siswa. Soal nomor 7. Dalam satu kelas, terdapat siswa yang saling merendahkan karena merasa lebih saleh dibanding yang lain. Jika dikaitkan dengan akhlak mahmudah, pendekatan paling tepat guru adalah A. Membiarkan agar mereka termotivasi bersaing. B. Mengingatkan bahwa kesombongan merupakan akhlak mazmumah yang merusak hubungan sosial. C. Menghapus semua kegiatan ibadah bersama. D. Mengambil nilai siswa yang sombong. E. Memindahkan siswa yang sombong ke kelas lain. Jawaban nomor 7 adalah B. Mengingatkan bahwa kesombongan merupakan akhlak mazmumah yang merusak hubungan sosial. Soal nomor 8. Siswa membaca bahwa Mu'tazilah mengutamakan akal dalam menetapkan sifat Allah. Untuk mengembangkan kemampuan analitis, guru bertanya, apa konsekuensi jika akal dijadikan sumber utama tanpa bimbingan wahyu? Jawaban analitis yang tepat adalah A. Tidak ada konsekuensi karena akal bersifat sempurna. B. Ajaran agama akan sepenuhnya berubah menjadi filsafat. C. Tidak perlu memahami sifat Allah. D. Ibadah menjadi lebih mudah. E. Syariat menjadi tidak relevan. Jawaban nomor 8 adalah B. Ajaran agama akan sepenuhnya berubah menjadi filsafat. Nomor 9. Dalam tasawuf, seorang murid ingin mencapai kedekatan dengan Allah melalui riyadhah, latihan spiritual. Namun, ia mengabaikan kewajiban syariat. Analisis yang tepat adalah A. Latihan spiritual lebih penting daripada syariat. B. Syariat dan tasawuf harus berjalan seimbang, tidak boleh saling meniadakan. C. Tasawuf tidak membutuhkan syariat. D. Cukup niat baik, tidak perlu amal. E. Mengabaikan syariat menunjukkan kemuliaan spiritual. Jawaban nomor 9 adalah B. Syariat dan tasawuf harus berjalan seimbang, tidak boleh saling meniadakan. Soal nomor 10. Dalam masyarakat muncul ritual budaya yang mengandung unsur syirik. Bagaimana pendekatan kontekstual yang sesuai ajaran akidah Islam? A. Menghapus semua budaya lokal tanpa kecuali. B. Mengadaptasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan tauhid. C. Membiarkan masyarakat menjalankannya karena itu tradisi. D. Membuat ritual tandingan. E. Memaksa masyarakat menghentikan tradisi secara keras. Jawaban nomor 10 adalah B. Mengadaptasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan tauhid. Soal nomor 11. Dalam pendidikan karakter, guru ingin menerapkan nilai amanah. Situasi HOTS yang tepat untuk mengujinya adalah A. Meminta siswa mendefinisikan arti amanah. B. Memberi soal pilihan ganda tentang amanah. C. Menugaskan siswa memegang uang kelas lalu mengelola secara transparan. D. Menyuruh siswa mencatat ayat tentang amanah. E. Memutar video tentang amanah. Soal nomor 11.
Jawabannya adalah C. Menugaskan siswa memegang uang kelas lalu mengelola secara transparan. Soal nomor 12. Dalam konteks moderasi beragama, tindakan berikut yang menunjukkan kemampuan evaluatif adalah A. Mengkritik semua tradisi yang tidak ia pahami. B. Menilai suatu praktik keagamaan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak ekstrim. C. Mengikuti praktik yang paling banyak dianut. D. Menghindari dialog antar agama. E. Menganggap kelompok lain yang berbeda selalu salah. Jawaban nomor 12 adalah B. Menilai suatu praktik keagamaan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak ekstrim. Soal nomor 13. Seorang siswa bertanya, mengapa Allah tetap menghukum orang yang maksiat padahal Allah Maha Pengampun? Jawaban analisis yang tepat adalah A. Karena ampunan Allah tidak diberikan kepada siapapun. B. Karena Allah hanya mengampuni dosa besar. C. Karena pengampunan Allah berlaku bagi yang bertobat dan tidak mengulangi maksiat. D. Karena maksiat itu termasuk dosa. E. Karena manusia tidak perlu bertanggung jawab. Jawaban nomor 13 adalah C. Karena pengampunan Allah berlaku bagi yang bertobat dan tidak mengulangi maksiat. Soal nomor 14. Allah SWT memiliki sifat Al-Qadir, yang berarti Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana seorang Muslim dapat menunjukkan keyakinan terhadap sifat ini saat menghadapi kesulitan hidup? A. Meminta bantuan orang lain tanpa berusaha terlebih dahulu. B. Tetap berusaha dan berdoa sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. C. Meyakini bahwa tidak ada jalan keluar dan menyerah pada keadaan. D. Mengandalkan usaha manusia semata tanpa melibatkan doa kepada Allah. E. Menyalahkan takdir ketika menghadapi kegagalan. Soal nomor 14, jawabannya adalah B. Tetap berusaha dan berdoa sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Soal nomor 15. Allah memiliki nama Al-Hakim, yang berarti Maha Bijaksana. Dalam segala putusannya, bagaimana seorang Muslim dapat meneladani sifat ini dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain? A. Mendengarkan pendapat orang lain dengan hati terbuka dan mencari solusi terbaik. B. Membiarkan konflik terjadi tanpa upaya untuk menyelesaikannya. C. Memaksakan pendapat kepada orang lain tanpa mempertimbangkan pandangan mereka. D. Menyerahkan semua perbedaan kepada orang lain tanpa ikut mencari solusi. E. Mengabaikan perbedaan pendapat dengan alasan tidak penting. Jawaban nomor 15 adalah A. Mendengarkan pendapat orang lain dengan hati terbuka dan mencari solusi terbaik. Soal nomor 16. Allah memiliki nama Al-Malik, yang berarti Maha Merajai segala sesuatu di alam semesta. Bagaimana seorang Muslim dapat merefleksikan keyakinannya terhadap nama ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Tidak peduli bagaimana cara memperoleh kekayaan, yang penting bisa memilikinya. B. Memanfaatkan apa yang dimiliki dengan bijak karena sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. C. Menganggap dirinya berhak penuh atas segala sesuatu yang dimilikinya. D. Menyombongkan diri atas kekuasaan yang dimiliki di dunia. E. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Jawaban nomor 16 adalah B. Memanfaatkan apa yang dimiliki dengan bijak karena sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Nomor 17. Sifat Al-Alim menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana keyakinan ini dapat memengaruhi cara seorang Muslim dalam menjalani hidup? A. Tidak peduli terhadap perbuatan buruk karena merasa tidak ada yang melihat. B. Melakukan amal baik hanya jika dilihat oleh orang lain. C. Membatasi belajar hanya pada hal-hal yang diminati saja. D. Mengabaikan pentingnya pengetahuan dan hanya mengandalkan takdir.
Berusaha menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab karena menyadari Allah selalu mengetahui setiap perbuatan. Nomor 17, jawabannya adalah berusaha menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab karena menyadari Allah selalu mengetahui setiap perbuatan. Nomor 18, sifat al-jabar menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak tertandingi. Bagaimana sikap seorang muslim yang mencerminkan keyakinannya terhadap nama ini dalam menjalani kehidupan? A. Menggunakan kekuatannya untuk menindas orang yang lebih lemah. B. Menjaga sikap rendah hati dan menyadari bahwa kekuasaan manusia terbatas. C. Mengabaikan tanggung jawab dengan alasan semua kekuasaan ada di tangan Allah. D. Bersikap sombong karena merasa memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Tidak peduli terhadap perintah Allah karena merasa memiliki kebebasan penuh. Jawaban nomor 18 adalah B. Menjaga sikap rendah hati dan menyadari bahwa kekuasaan manusia terbatas. Soal nomor 19. Seorang siswa merasa semua pendapatnya harus diikuti. Guru ingin menanamkan sifat Allah Al-Hakim dalam diri siswa tersebut. Tindakan paling tepat adalah A. Menghentikan diskusi agar tidak berlarut. B. Menegur siswa tersebut secara keras di depan kelas. C. Mengajak siswa mendengarkan pendapat lain sebelum menyimpulkan. D. Meminta siswa tetap pada pendapatnya. Mengabaikan perilaku siswa agar diskusi berjalan. Jawaban nomor 19 adalah A. Mengajak siswa mendengarkan pendapat lain sebelum menyimpulkan. Nomor 20. Seorang siswa berkata, "Saya malas belajar karena semua sudah ditentukan Allah." Respons yang paling tepat sesuai iman kepada qada dan qadar adalah A. Mengingatkan bahwa manusia tetap wajib berusaha meski takdir telah ditetapkan. B. Membenarkan ucapannya karena takdir bersifat mutlak. C. Menyarankan siswa untuk lebih banyak berdoa saja. D. Mengatakan bahwa belajar tidak mempengaruhi hasil. Menyetujui bahwa takdir tidak dapat diubah sehingga usaha tidak penting. Jawaban nomor 20 adalah A. Mengingatkan bahwa manusia tetap wajib berusaha meski takdir telah ditetapkan. Soal nomor 21. Dalam kegiatan bakti sosial, seorang siswa mengurangi jumlah barang yang harus ia serahkan tanpa izin. Jika dikaitkan dengan Asmaul Husna Al-Amin, evaluasi tepat adalah A. Siswa tersebut menjaga hak milik pribadi. B. Perilaku siswa wajar karena semua orang melakukan hal sama. C. Perilaku tersebut bertentangan dengan amanah. D. Siswa tersebut berhak menentukan sendiri jumlah barang. Tak ada masalah selama kegiatan tetap berlangsung. Jawabannya adalah C. Perilaku tersebut bertentangan dengan amanah. Nomor 22. Guru mengaitkan sifat Al-Qudus dengan budaya bersih di sekolah. Analisis paling tepat adalah A. Kebersihan bukan bagian dari implementasi akidah. B. Kebersihan hanya urusan tata tertib sekolah. C. Menjaga kebersihan merupakan bentuk meneladani kesucian Allah. D. Kebersihan hanya dilakukan pada hari tertentu saja. Tidak perlu ada hubungan antara akidah dan kebersihan. Jawaban nomor 22 adalah C. Menjaga kebersihan merupakan bentuk meneladani kesucian Allah. Nomor 23. Seorang siswa rajin membantu temannya tanpa pamrih karena meneladani Ar-Rahman. Pemahaman sifat tersebut menunjukkan A. Keinginan untuk dipuji. B. Pemahaman terhadap kasih sayang Allah yang diterapkan dalam tindakan. C. Sikap mengikuti teman lain. D. Tindakan spontan tanpa dasar nilai. Pemahaman bahwa amal baik harus dibayar. Jawaban nomor 23 adalah B. Pemahaman terhadap kasih sayang Allah yang diterapkan dalam tindakan. Soal nomor 24. Siswa beranggapan bahwa rasa iri atau hasad tidak perlu dikendalikan karena hanya terjadi dalam hati. Evaluasi hotnya adalah A. Hasad tidak berbahaya. B. Hasad adalah emosi wajar dan tidak boleh dibiarkan.
C. Hasad dapat mendorong perilaku buruk sehingga harus dihindari. D. Hasad hanya mempengaruhi hubungan sosial. E. Hasad perlu ditunjukkan agar terbuka. Jawaban nomor 24 adalah C. Hasad dapat mendorong perilaku buruk sehingga harus dihindari. 25. Dalam konflik antara siswa, guru meminta solusi berdasarkan prinsip moderasi beragama. Jawaban moderat adalah A. Menghindari penyelesaian masalah. B. Membela kelompok yang lebih banyak. C. Menilai dan menyelesaikan masalah secara adil dan seimbang. D. Membiarkan konflik agar menjadi pelajaran. E. Meminta salah satu pihak mengalah tanpa dialog. Jawaban nomor 25 adalah C. Menilai dan menyelesaikan masalah secara adil dan seimbang. Soal nomor 26. Seorang siswa menanyakan alasan Mu'tazilah mengutamakan akal. Analis tepat adalah A. Karena akal dianggap lebih suci daripada wahyu. B. Karena ingin menolak hadis. C. Karena situasi intelektual pada masa itu menuntut argumentasi rasional. D. Karena mereka menolak keberadaan sifat Allah. E. Karena mereka menolak adanya takdir. Jawaban nomor 26 adalah C. Karena situasi intelektual pada masa itu menuntut argumentasi rasional. 27. Seorang siswa gagal dalam lomba dan putus asa. Guru mengingatkan sifat Allah Al-Fatah. Implementasi yang tepat adalah A. Menyadari bahwa Allah membuka peluang baru melalui usaha berikutnya. B. Berhenti berusaha karena Allah pasti akan memberi jalan. C. Menyalahkan panitia lomba. D. Tidak perlu belajar lagi. E. Menganggap kegagalan sebagai akhir segalanya. Soal nomor 27 adalah jawabannya A. Menyadari bahwa Allah membuka peluang baru melalui usaha berikutnya. 28. Dalam tasawuf, siswa menganalisis hubungan riyadhah dan syariat. Analisis tepat adalah A. Riyadhah boleh menggantikan syariat. B. Syariat kurang penting bila seseorang sudah tenang. C. Riyadhah dan syariat harus berjalan seimbang. D. Riyadhah hanya untuk kalangan sufi. E. Riyadhah lebih penting dari ibadah wajib. Jawaban nomor 28 adalah C. Riyadhah dan syariat harus berjalan seimbang. Soal nomor 29. Seorang siswa menilai bahwa hubungan dengan Allah tidak ada kaitannya dengan hubungan sosial. Analisis Hodge yang benar adalah keduanya tidak berhubungan. B. Hablum minallah dan hablum minannas harus berjalan seimbang. C. Hubungan dengan Allah lebih penting daripada hubungan sosial. D. Hubungan sosial tidak termasuk ajaran agama. E. Hubungan spiritual hanya urusan pribadi. Jawaban nomor 29 adalah B. Hablum minallah dan hablum minannas harus berjalan seimbang. Soal nomor 30. Seorang siswa membagikan sebagian besar barang pribadinya kepada teman yang membutuhkan. Guru menilai ia meneladani Al-Wahhab. Analisis yang tepat adalah ia memberi karena ikut-ikutan. B. Ia tidak memahami nilai spiritual. C. Ia meniru sifat Allah yang maha pemberi. D. Ia memberi untuk mendapatkan balasan. E. Ia memberi karena terpaksa. Jawaban nomor 30 adalah C. Ia meniru sifat Allah yang maha pemberi. 31. Seorang muslim yang baik seharusnya selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspek penting dalam hubungan tersebut adalah menunjukkan rasa tawakal dan keyakinan penuh terhadap Allah setelah berusaha. Apa yang dapat dilakukan seorang muslim untuk meneladani sifat tawakal pada Allah dalam menghadapi ujian hidup? A. Mengabaikan usaha dan hanya mengandalkan doa tanpa berusaha. B. Menyerah setelah berusaha sedikit karena percaya bahwa takdir sudah ditentukan. C. Memperoleh hasil buruk dan langsung menyalahkan takdir tanpa introspeksi. D. Berusaha dengan maksimal dan tetap berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar serta menerima hasilnya dengan baik dan sabar. E. Menghindari ujian hidup dengan cara menghindari tanggung jawab. Jawaban nomor 31 adalah D. Berusaha dengan maksimal dan tetap berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar serta menerima hasilnya dengan sabar. Soal nomor 32. Seorang muslim yang baik seharusnya menjaga hubungan yang baik dengan dirinya sendiri melalui pengendalian diri dan perbaikan akhlak. Salah satu akhlak mahmudah yang penting adalah menjaga kesehatan.
fisik dan mental sebagai bagian dari penghargaan terhadap tubuh yang diberi Allah. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental? A. Mengabaikan kesehatan mental dengan fokus hanya pada kebugaran fisik. B. Tidak peduli dengan kesehatan tubuh dan mental karena merasa itu bukan hal yang penting. C. Mencari kebahagiaan dengan cara merugikan diri sendiri, seperti melakukan kebiasaan buruk yang merusak fisik atau mental. D. Terlalu fokus pada kesehatan mental sehingga mengabaikan kebutuhan fisik seperti makanan sehat dan olahraga. E. Menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, berusaha hidup sehat dan menjaga kualitas hidup secara holistik. Soal nomor 32, jawabannya adalah E. Menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, berusaha hidup sehat dan menjaga kualitas hidup secara holistik. Soal nomor 33, akhlak mazmumah terhadap Allah Allah bisa mencoreng hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Salah satu bentuk akhlak mazmumah adalah meremehkan ibadah atau tidak melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika merasa malas atau enggan dalam melaksanakan ibadah wajib? A. Melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlasan dan penghayatan walaupun terkadang merasa malas serta berusaha untuk tetap istiqomah. B. Menunda-nunda ibadah dengan alasan kesibukan duniawi dan tidak ada niat untuk memperbaiki diri. C. Melaksanakan ibadah dengan terburu-buru tanpa niat yang ikhlas. D. Tidak melakukan ibadah wajib dengan alasan merasa lelah dan tidak nyaman. E. Mengabaikan kewajiban ibadah karena merasa ibadah itu tidak penting. Jawaban nomor 33 adalah A. Melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan penghayatan walaupun terkadang merasa malas serta berusaha untuk tetap istiqomah. 34. Seorang muslim diharapkan memiliki akhlak mahmudah dalam interaksinya dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang baik adalah sikap sabar dan tidak mudah marah ketika menghadapi perbedaan pendapat. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika terlibat dalam konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain? A. Menyelesaikan konflik dengan cara mengalah sepenuhnya agar tidak terjadi keributan tanpa mempertimbangkan keadilan. B. Menghindari orang yang memiliki pendapat berbeda untuk menghindari konflik lebih lanjut. C. Menggunakan kata-kata kasar untuk melaksanakan pendapat yang berbeda dan mempertahankan posisi sendiri. D. Menyalahkan orang lain dan membela diri tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. E. Menjaga sikap sabar, mendengarkan pendapat dengan baik dan berusaha menyelesaikan perbedaan secara bijaksana dengan penuh penghormatan. Jawaban nomor 34 adalah E. Menjaga sikap sabar, mendengarkan pendapat dengan baik dan berusaha menyelesaikan perbedaan secara bijaksana dan dengan penuh penghormatan. Nomor 35. Seorang muslim diharapkan menjaga akhlak mahmudah dalam hubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun sosial. Salah satu akhlak yang penting adalah menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menjaga lingkungan? A. Mengabaikan kebersihan dan kelestarian alam karena merasa tidak ada yang melihat. B. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya, serta bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. C. Merusak lingkungan dengan alasan kemudahan dan keuntungan pribadi. D. Mengabaikan peran individu dalam menjaga lingkungan dan berharap orang lain yang akan melakukannya. E. Memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya bagi generasi mendatang. Jawaban nomor 35 adalah B. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya, serta bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Nomor 36. Seorang guru menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan memahami pentingnya tawakal. Untuk menanamkan konsep tawakal yang benar, guru memberikan studi kasus. Seorang siswa sudah belajar keras tetapi tetap mendapat nilai rendah. Langkah pembelajaran yang paling tepat adalah A. Menyuruh siswa untuk berhenti belajar karena hasil sudah ditakdirkan. B. Mengajarkan siswa bahwa tawakal berarti hanya menerima hasil tanpa usaha. C. Menjelaskan bahwa tawakal adalah menerima hasil dengan sabar setelah berusaha maksimal. D. Mengatakan bahwa siswa gagal karena kurang berdoa. E. Menyarankan siswa agar tidak mengikuti ujian berikutnya. Jawaban nomor 36 adalah C. Menjelaskan bahwa tawakal adalah menerima hasil dengan sabar setelah berusaha maksimal. Nomor 37.
Dalam sebuah proyek kelas, beberapa siswa menunjukkan sikap tidak amanah dengan tidak melaksanakan tugas kelompok. Guru ingin menanamkan nilai Asmaul Husna al-Amin. Strategi paling tepat untuk membangun kesadaran analitis siswa adalah A. Menyelesaikan seluruh tugas kelompok agar proyek tetap berjalan. B. Memberikan nilai rendah tanpa penjelasan. C. Mengajak siswa menganalisis akibat sosial dan moral dari perilaku tidak amanah dalam kerjasama. D. Meminta siswa memilih kelompok baru agar cepat selesai. E. Mengabaikan masalah dan hanya menilai hasil akhir proyek. Jawaban nomor 37 adalah C. Mengajak siswa menganalisis akibat sosial dan moral dari perilaku tidak amanah dalam kerjasama. Nomor 38 adalah dalam pelajaran akhlak, guru memberikan dilema. Seorang siswa sering merasa iri melihat temannya berprestasi. Untuk membantu siswa melakukan analisis diri, guru sebaiknya A. Mengatakan bahwa iri adalah hal wajar dan tidak perlu diperbaiki. B. Menyuruh siswa tidak bergaul dengan teman yang berprestasi. C. Mengajak siswa mengevaluasi potensi negatif hasad, termasuk hubungan sosial dan perkembangan diri. D. Menegur siswa depan kelas agar tidak iri lagi. E. Mengabaikan perilaku tersebut karena tidak tampak secara langsung. Nomor 38 jawabannya adalah C. Mengajak siswa mengevaluasi potensi negatif hasad terhadap hubungan sosial dan perkembangan diri. 39. Dalam diskusi moderasi beragama, kelas membahas fenomena konflik antar kelompok di masyarakat. Guru meminta siswa menganalisis solusi berdasarkan prinsip wasatiyah. Solusi HOTS yang paling tepat adalah A. Mengutamakan kelompok mayoritas adalah konflik cepat selesai. B. Menghindari dialog untuk mengurangi risiko perdebatan. C. Mencari titik temu dengan pendekatan adil, seimbang, dan menghargai keberagaman. D. Meminta salah satu pihak untuk mengalah sepenuhnya. E. Membiarkan konflik berjalan untuk melihat perkembangan. Jawaban nomor 39 adalah C. Mencari titik temu dengan pendekatan adil, seimbang, dan menghargai keberagaman. Nomor 40. Guru mengaitkan sifat Allah Al-Basir, Maha Melihat, dengan integritas akademik. Ia memberikan kasus menyontek saat ujian. Tindakan pembelajaran yang menguatkan kemampuan evaluatif siswa adalah A. Menjelaskan bahwa menyontek adalah dosa karena sekolah melarangnya. B. Mengajak siswa menganalisis dampak jangka panjang perilaku menyontek terhadap karakter dan kehidupan. C. Memberi hukuman tegas tanpa diskusi. D. Mengabaikan kasus agar suasana kelas tidak tegang. E. Membiarkan siswa belajar dari pengalaman sendiri tanpa arahan. Jawaban nomor 40 adalah B. Mengajak siswa menganalisis dampak jangka panjang perilaku menyontek terhadap karakter dan kehidupan. Nomor 41. Seorang siswa menyimpulkan bahwa semua perbuatan manusia sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, sehingga usaha tidak diperlukan. Jika dianalisis dari perspektif perbandingan aliran ilmu kalam, pandangan siswa tersebut paling dekat dengan pendapat A. Asy'ariyah, B. Mu'tazilah, C. Murji'ah, D. Jabariyah, E. Maturidiyah. Jawaban yang tepat untuk nomor 41 adalah D. Jabariyah. Soal nomor 42. Dalam memahami hubungan akal dan wahyu, aliran Mu'tazilah menempatkan akal sebagai sumber utama untuk menentukan kebenar salah. Dalam konteks pembelajaran akidah akhlak di madrasah, guru menemukan siswa yang lebih banyak bertanya menggunakan logika rasional tentang sifat-sifat Allah. Sikap guru yang paling tepat sesuai pendekatan moderat adalah A. Mengingatkan siswa bahwa akal tidak boleh digunakan dalam pembahasan akidah. B. Mengarahkan siswa untuk menerima semua konsep akidah tanpa bertanya. C. Memberikan ruang diskusi rasional namun tetap menegaskan batas akal dalam memahami zat Allah. D. Menyarankan siswa belajar sendiri agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. E. Menggunakan metode hafalan agar siswa tidak mempertanyakan hal-hal abstrak. Nomor 42 jawabannya adalah C. Memberikan ruang diskusi rasional namun tetap menegaskan batas akal dalam memahami zat Allah. Soal nomor 43. Di sebuah desa terjadi ketidakadilan dalam pembagian bantuan sosial sehingga masyarakat mempertanyakan keadilan Allah.
Jika Anda adalah guru akidah akhlak yang harus menjelaskan isu keadilan Tuhan kepada masyarakat, pendekatan paling tepat berdasarkan pemikiran Mu'tazilah adalah A. Menjelaskan bahwa semua ketidakadilan adalah takdir Allah yang harus diterima. B. Menyampaikan bahwa Allah adil dan manusia bertanggung jawab memperbaiki ketidakadilan sosial. C. Mengatakan bahwa keadilan tidak dapat dipahami manusia sehingga tidak perlu mempertanyakannya. D. Menegaskan bahwa bantuan sosial tidak terkait dengan konsep keadilan Tuhan. E. Meyakinkan masyarakat bahwa urusan sosial tidak masuk ranah akidah. Jawaban nomor 43 adalah B. Menyampaikan bahwa Allah adil dan manusia bertanggung jawab memperbaiki ketidakadilan sosial. Nomor 44. Seorang guru menjelaskan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari adalah tokoh yang menggabungkan dalil akal dan dalil wahyu secara seimbang. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa, guru meminta mereka mengevaluasi kelebihan pendekatan Asy'ariyah. Jawaban evaluatif yang paling tepat adalah A. Pendekatan Asy'ariyah membatasi penggunaan akal sehingga tidak cocok di dunia modern. B. Pendekatan Asy'ariyah hanya menggunakan wahyu sehingga tidak rasional. C. Pendekatan Asy'ariyah menjembatani ekstrim rasional dan ekstrim tekstual dalam teologi. D. Pendekatan Asy'ariyah penghapus peran wahyu sehingga semua dianalisis dengan akal. E. Pendekatan Asy'ariyah menolak logika Aristoteles dalam teologi. Jawaban nomor 44 adalah C. Pendekatan Asy'ariyah menjembatani ekstrim rasional dan ekstrim tekstual dalam teologi. 45. Dalam sebuah diskusi agama di sekolah, dua siswa berselisih mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Satu siswa berpendapat pelakunya kafir, mirip Khawarij. Sedangkan yang lain mengatakan tetap beriman penuh tanpa terpengaruh amalnya, mirip Murji'ah. Sebagai guru yang menerapkan nilai moderasi beragama, langkah analisismu yang paling tepat adalah A. Menguatkan pendapat Khawarij karena lebih tegas terhadap perilaku dosa. B. Menguatkan pendapat Murji'ah agar siswa tidak saling menghakimi. C. Menjelaskan posisi tengah Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar tidak kafir namun imannya berkurang. D. Meminta keduanya menghentikan diskusi karena perbedaan pendapat dapat memicu konflik. E. Mengalihkan pembahasan ke topik lain agar tidak terjadi perdebatan. Jawaban nomor 45 adalah C. Menjelaskan posisi tengah Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar tidak kafir namun imannya berkurang. 46. Dalam diskusi kelas, seorang siswa menyatakan bahwa manusia sepenuhnya tidak memiliki kehendak karena semua telah ditentukan Allah. Sebagai guru akidah akhlak, apa analisis paling tepat terhadap kenyataan tersebut berdasarkan aliran dalam ilmu kalam? A. Pernyataan itu sesuai dengan Qadariyah yang menolak takdir mutlak Allah. B. Pernyataan itu menggambarkan pandangan Jabariyah yang menafikan kehendak manusia. C. Pernyataan itu sesuai dengan Asy'ariyah yang mengutamakan akal manusia. D. Pernyataan itu merupakan ciri Mu'tazilah yang menekankan akal. E. Pernyataan itu mencerminkan Murji'ah yang memisahkan iman dan akal. Jawaban nomor 46 adalah B. Pernyataan itu menggambarkan pandangan Jabariyah yang menafikan kehendak manusia. 47. Dalam pembelajaran, guru meminta siswa membandingkan argumentasi Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang sifat Allah. Aktivitas ini menunjukkan kemampuan Hodge pada aspek A. Menghafal dalil sifat Allah. B. Meniru pandangan tokoh tersebut. C. Mengidentifikasi konsep tanpa membandingkan. D. Menganalisis perbedaan metodologis antara akal dan wahyu. E. Menilai hafalan siswa terhadap nama tokoh. Jawaban nomor 47 adalah D. Menganalisis perbedaan metodologis akal sehat dan wahyu. Soal nomor 48. Seorang siswa menolak pendapat gurunya dengan alasan bahwa semua amal manusia tidak menentukan apakah ia masuk surga atau neraka. Karena yang terpenting adalah iman. Pandangan ini paling dekat dengan aliran Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Maturidiyah, Qadariyah. Jawaban nomor 48 adalah C. Murji'ah. 49. Ketika menulis peristiwa bencana alam, guru meminta siswa mengevaluasi bagaimana konsep keadilan Tuhan dipahami oleh Mu'tazilah dibandingkan Asy'ariyah. Apakah fokus di analisis sudah utama siswa? A. Menentukan dalil yang paling populer. B. Menghafal pendapat kedua aliran.
C. Menilai pemisahan sifat dan zat Allah. D. Mengkaji peran akal dan wahyu dalam memahami kehidupan Tuhan. E. Menentukan tokoh mana yang lebih banyak karya. Jawaban nomor 49 adalah D. Mengkaji peran akal dan wahyu dalam memahami keadilan Tuhan. Nomor 50. Dalam pembelajaran, guru menugaskan siswa mengkaji kasus seseorang yang melakukan maksiat namun tetap dianggap mukmin menurut sebagai bagian aliran kalam. Aliran yang relevan untuk dianalisis adalah A. Khawarij, B. Murji'ah, C. Mu'tazilah, D. Asy'ariyah, E. Jabariyah. Soal nomor 50 adalah B. Murji'ah. Baik Bapak Ibu, itu tadi 50 soal pada bagian pertama ini sebagai latihan Bapak Ibu untuk mempersiapkan tes akhir modul atau lebih dengan TAM begitu. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat dan sukses selalu nih Bapak Ibu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.